Handphone 2 jutaan punya keunggulan dari segi kameranya karena sampai dikasih one tap button atau tombol yang berada di samping sebelah kirinya nih. Nah, tombol ini berfungsi untuk menjepret foto sebanyak 20 kali dalam sekejap. Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Soft Store. Kali ini aku mau mereview anak baru lagi nih. Yups, ini dia Tecno Camon 40. Harganya di 2,5 jutaan ya, di varian 8128. Ada juga nih yang 8256-nya, harganya di 2,7 jutaan. Harganya lumayan lebih murah ya. Karena biasanya yang seri harga 2 jutaan itu untuk Tecno Pova-nya. Nah, penasaran gimana kira-kira nih performa dari Tecno Camon 40 ini? Yuk langsung aja kita review. Untuk tampilan dusnya ini dominan dengan warna putih dan di bagian atasnya ini ada hiasan segitiga panah. Bertekstur ya ini kalau disentuh dengan tangan. Kemudian di bagian atasnya ini ada keterangan penyimpanannya nih. Untuk internalnya 256 GB. Kapasitas RAM-nya 8 GB yang tentunya ini bisa ditambah hingga 8 GB lagi. Lalu di bagian tengahnya ada tulisan Camon 40. Terus ini ada tulisan Tecno EA dan di bagian bawahnya ini ada keterangan flash snap 50 MP Sony kamera. AMOLED 120Hz Ultra Bright dan sudah bersertifikasi IP66. Di sebelah kirinya ini ada fitur andalan mereka ya, One Tap Flash Snap. Terus ada SGS Performance Tested, lalu di sebelah kanannya ada garansi 12 bulan plus 1 bulan. Lalu sudah Dolby Atmos juga dan ada UV Rain Line. Kemudian di bagian belakangnya ada keterangan spesifikasinya yang cukup lengkap. Oke, langsung aja kita unboxing. Untuk isi paket penjualannya ini ada handphone, terus sudah dikasih soft case juga. Lalu ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Ada kepala adapter 45 watt dan ada kabel USB Type-C beserta SIM injektor. Yups, ini dia tampilan dari Tecno Camon 40 warna Galaxy Black. Kalau untuk warna blacknya ini menurut aku bukan yang hitam doff gitu ya. Jadi ini ada efek gradasinya gitu ya. Dan di bagian bawahnya ini warnanya lebih silver. Desainnya cukup menarik ya, jadi kelihatan beda gitu. Apalagi nih di bagian frame kameranya nih, dibikin kayak ada lengkungannya gitu. Jadi menurut aku ini unik sih. Terus yang bikin cakep tuh tone warnanya nih, yang dibikin beda. Di samping modul kameranya nih ada flash dan ada lampu indikatornya nih yang bisa menyala. Nanti kita coba juga ya. Dimensi panjangnya di 164,1 mm, terus untuk lebar handphonenya 74,6 mm. Untuk tebalnya 7,3 mm, kemudian bobot handphonenya ini di 177,2 gram. Di sisi kanannya ini ada tombol power dan juga ada tombol volume. Lalu di bagian atasnya ada AR blaster, lubang speaker dan tentunya juga ini sudah Dolby Atmos. Serta ada lubang mic. Lanjut ke bagian kirinya nih, ini ada tombol one tap button ya, nanti kita bahas nih fungsinya apa aja. Kemudian di bagian bawahnya ini ada lubang speaker, lubang charger, lubang mic, lalu ada SIM tray yang jenisnya hybrid. Jadi bisa pakai 2 SIM tanpa SD card atau juga bisa pakai SD card dan 1 SIM. Jenis speaker yang dipakai ini sudah stereo speaker yang berada di bagian bawah dan satu lagi ada di bagian atasnya. Tentunya ini juga sudah Dolby Atmos. Untuk kualitasnya menurut aku ini udah cukup lantang, nggak cempreng, dan bassnya juga udah oke lah ya. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Ukuran layarnya di 6,78 inci dengan jenis layar AMOLED. Resolusinya di 1080x2436 pixel. Kemudian untuk kerapatan pixelnya ini di 393 ppi. Desain kameranya ini sudah pansol ya, terus untuk bezel ini tipis di setiap sisinya. Refresh rate-nya di 120 Hz. Chipset yang dipakai ini MediaTek Helio G100 Ultimate. Android-nya udah yang terbaru, Android 15. Kalau untuk skor Antutunya ini mencapai 440.719. Kalau untuk kapasitas RAM-nya di 8 GB yang bisa di-up sampai 8 GB lagi. Untuk jenis RAM-nya ini LPDDR4X, kemudian untuk penyimpanan internalnya di 256 GB.
Sekarang kita lanjut bahas kapasitas baterainya nih. Untuk kapasitasnya cukup besar ya di 5200 mAh. Di sini sih keterangan ketahanannya ini bisa sampai 5 tahun. Kalau untuk pengecasannya di 45 watt. Ketika dicas selama 1 jam, baterainya ini bertambah 73%. Kalau buat main Mobile Legends, settingan yang didapat ini frame rate-nya di super, kemudian grafisnya di ultra. Pas dimainin sih ini lancar ya, nggak ada frame drop. Kualitas grafiknya juga udah bagus banget. Untuk suhu handphonenya normal, nggak ada panas yang berlebihan. Selanjutnya kalau buat main PUBG Mobile, settingan yang didapat ini grafiknya di HD dan frame rate-nya di high. Giroskopnya juga on ya dan cukup responsif juga nih menurut aku. Pas dimainin ini nggak ada delay dan kualitas grafiknya juga udah bagus. Kalau untuk suhu handphonenya ini normal, nggak ada panas yang berlebihan. Handphone 2 jutaan punya keunggulan dari segi kameranya karena sampai dikasih one tap button atau tombol yang berada di samping sebelah kirinya nih. Nah, tombol ini berfungsi untuk menjepret foto sebanyak 20 kali dalam sekejap. Caranya tekan 2 kali dan akan kebuka ya flash snap-nya. Fungsinya ini kalau kita tarik tombol setternya ke arah kiri, ini dia bakal menjepret foto sebanyak 20 kali dalam waktu yang sangat cepat. Hanya beberapa detik saja loh. Tombol ini juga bisa kita custom ya, jadi nggak cuma bisa buka flash snap saja, tapi bisa juga buka aplikasi lainnya nih yang sudah kita pilih. Terus di bodi bagian belakangnya juga ini dikasih lampu indikator yang bisa menyala ya. Ini bisa untuk notifikasi, terus ada untuk timer foto, lalu untuk panggilan, kemudian ketika mengisi daya dan juga ada perangkat pintar, kemudian Ella. Fitur-fitur EA-nya ini cukup banyak ya. Yang pertama ada Ella. Udah nggak asing lah ya sama asisten suara yang satu ini dan juga ini ada sentuhan pintar Ella. Selanjutnya ada asisten panggilan. Fitur ini berfungsi untuk menerjemahkan panggilan secara real time. Jadi kalau misalkan kita telepon dengan bule gitu ya, jadi kita udah nggak bingung-bingung lagi ataupun repot-repot lagi nih buat buka Google Translate. Jadi kita bisa pilih ya bahasa yang ingin kita pakai, kemudian suara yang ingin kita dengar. Dan pastinya kita juga bisa pilih bahasa lawan bicara dan suara yang didengar oleh lawan bicara kita. Masih di asisten panggilan juga ya. Jadi setelah panggilan berakhir, isi dari panggilan tadi akan diringkas secara singkat untuk membantu meninjau poin-poin utama dari panggilan. Fitur-fitur EA-nya sih sama saja ya, kayak fitur-fitur EA yang ada di handphone lain. Paling ini aku mau coba pakai wallpaper EA-nya. Untuk pilihannya ini ada unggulan, custom, dan juga ada hewan. Dan ini aku coba yang custom ya, aku pilih yang Jepang nih. Selanjutnya kita pilih foto yang akan diedit atau bisa foto langsung juga. Tunggu sebentar dan jadi deh. Bagus ya hasilnya. Masih di wallpaper AI juga ya. Jadi di sini ada kata-kata ajaib. Nah, dengan fitur ini kita bisa berimajinasi lewat kata yang nantinya akan dikoreksi oleh AI-nya dan langsung dibuatkan wallpaper sesuai dengan imajinasi kita tadi. Ini aku coba bikin kata-kata yang udah aku save ya. Jadi tinggal ditempel saja. Terus ini akan dikoreksi oleh EA-nya nih dan buat. Tunggu sebentar dan jadi deh wallpaper yang sesuai dengan imajinasi kita. Lalu ada fitur lingkari untuk mencari atau yang dikenal dengan circle to search. Fitur ini juga pastinya udah nggak asing lagi ya. Caranya juga masih sama. Tahan tombol home dan lingkari saja nih objek yang ingin kita cari. Resolusi kamera utamanya ini di 50 megapiksel. Kemudian untuk kamera ultra wide-nya di 8 megapiksel. Ada kamera gimmicknya juga nih. Kalau untuk resolusi video kamera belakangnya ini di 2K pada 30 fps, lalu 1080p pada 30 dan 60 fps, dan 720p hanya pada 30 fps. Selanjutnya untuk resolusi kamera depannya ini di 32 megapiksel dan untuk resolusi video depannya sama saja ya seperti kamera belakang. Di 2K pada 30 fps, 1080p pada 30 dan 60 fps, dan 720p hanya pada 30 fps. Lalu untuk fitur-fitur kameranya ini cukup banyak nih. Ada video ganda, video, lalu ada EA kamera, ada flash snap, potret, lalu ada kamera malam, selfie malam, dan di fitur lainnya ini ada skysop sampai gerak lambat.
Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Tecno Camon 40. Buat teman-teman yang punya budget 2 jutaan dan pengen cari handphone yang punya kualitas kamera bagus, Tecno Camon 40 ini bisa jadi pilihan yang tepat ya. Gak cuman kualitas kameranya aja nih, desainnya juga ini udah beda dari handphone-handphone lain. Ini juga bisa jadi salah satu nilai jualnya ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.